Dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di BNI Investor Daily Roundtable. Kita akan membahas isu-isu strategis dan mendalam seputar ekonomi Indonesia, ekonomi global, potensi serta tantangan yang dihadapi. Bersama narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Acara ini dan diberitakan di 401 media di bawah grup media B-Universe dan This Way. Hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang outlook ekonomi 2025 untuk tumbuh lebih tinggi menghadapi tantangan domestik dan tekanan global. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, telah hadir bersama kita Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Bapak Royke Tumilar. Terima kasih, Pak. Sebelum memulai diskusi hari ini, kita simak tayangan berikut. Meski tantangan ekonomi belum mereda, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan PDB di kisaran 5% di 2024. Di tengah sejumlah kerikil mulai dari melandainya daya beli dan sempat turunnya indeks PMI manufaktur, Indonesia masih melangkah tegak ditopang sejumlah pilar perekonomian. Bank Dunia dalam laporannya per Oktober 2024 menyatakan keyakinan atas kekuatan ekonomi Indonesia yang diprediksi menjadi salah satu dari segelintir negara dengan pertumbuhan ekonomi pada atau di atas tingkat pra-pandemi. Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto yang berjalan mulus memperbesar optimisme banyak pihak terhadap prospek ekonomi Indonesia, apalagi disusul dengan proses pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung nyaris tanpa gejolak berarti. Pemerintah Presiden Prabowo bergerak cepat mendorong program-program lebih akseleratif dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan, seperti program prioritas makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 bisa mencapai kisaran 4,8% hingga 5,6% dan akan meningkat menjadi 4,9% hingga 5,7% pada 2026. Bank Sentral optimistis semua itu bisa dicapai bahkan di tengah tekanan global ke depan yang diprediksi akan semakin berat. Satu sisi, sejumlah kalangan mengingatkan adanya problem struktural dalam perekonomian Indonesia. Perlambatan pertumbuhan dalam 3 kuartal terakhir perlu menjadi peringatan dini. Penurunan jumlah penduduk kelas menengah seiring tergerusnya daya beli jadi sinyal yang harus diwaspadai. Buruknya produktivitas di sektor manufaktur pun telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di sentimen global, memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina dengan kembali masuknya Donald Trump ke Gedung Putih juga harus dicermati. Belum lagi ketegangan geopolitik yang belum usai. Transformasi struktural di dalam negeri pun dalam waktu dekat mutlak dilakukan, termasuk dalam upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru dan mendorong realisasi investasi yang lebih besar. Sejumlah peluang sudah ada di depan mata, salah satunya dengan resminya Indonesia masuk ke dalam BRICS yang diharapkan bisa memperbesar pasar ekspor serta potensi investasi. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan aksesi ke keanggotaan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Ini semua menjadi bagian dari strategi untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi.
Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, dalam dialog kali ini kita akan mengawali dengan barangkali kita ingin mendapatkan klarifikasi atau penjelasan dari Pak Menko. Pak Menko, yakinlah bahwa kami berusaha optimis, tetapi kita juga mendengar berbagai berita mengenai ketidakpastian geopolitik, akibat geopolitik yang terjadi yang pasti memberikan dampak pada ekonomi global yang juga akan mengena pada ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun secara relatif baik. Tetapi mampukah kita untuk bertahan atau kita bahkan mencapai target yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam kaitan dengan kondisi global yang ini? Barangkali Pak Menko bisa memberikan dulu gambaran kepada kita secara garis besar mengenai kondisi ini serta dampaknya dan bagaimana dengan nasib perekonomian kita. Kami persilakan Pak Menko. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Enggar, Pak Royke, beserta seluruh yang hadir. Pertama, memang dunia masih dipenuhi ketidakpastian dan kita melihat di Ukraina belum selesai. Kemudian di Timur Tengah ada deadline bahwa sebelum tanggal 20 diharapkan sudah terjadi ceasefire dan sekarang sedang berunding secara intens. Kemudian tentunya kita melihat apa yang terjadi di wilayah kita, yaitu di Korea. Itu juga Korea Selatan tidak umum situasinya, di mana pemerintah dalam hal ini presidennya juga sedang bermasalah. Dan tentunya perang dagang antara Amerika dan China itu masih terus berjalan. Namun di antara ketidakpastian ini ada beberapa hal yang relatif lebih aman, yaitu pertama bahwa ketidakpastian ini tidak meningkatkan harga komoditas. Berbeda dengan apa yang terjadi pada saat COVID, harga komoditas naik, tidak terkendali, dan juga inflasi melonjak. Namun sepertinya ketidakpastian di sini sudah terekam dalam harga yang sudah lebih normalize. Kita melihat ketidakpastian di Timur Tengah belum menaikkan harga BBM. Harga Brent masih relatif aman. Kemudian berbagai komoditas dibandingkan pada saat COVID tentu jauh di bawah. Sehingga tentu faktor-faktor ini membuat asumsi-asumsi APBN kita within the range. Sehingga tentu kita tidak seperti di beberapa tahun yang lalu di mana pelonjakan harga BBM memerlukan penyesuaian terhadap APBN maupun terhadap price, terhadap subsidi, dan tentunya itu menaikkan inflasi. Kita lihat inflasi kita relatif terkendali di 1,55%, dan ini salah satu yang terendah, dan pertumbuhan ekonomi di 2024 berbagai proyeksi masih menetapkan kita pada angka di range di 5%, dan juga kalau kita bandingkan dengan berbagai negara lain, tentunya pertumbuhan ekonomi kita masih di atas China, Taiwan, bahkan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Dari segi currency tentu fluktuasi ada, namun kita tidak lebih dalam daripada Jepang misalnya, atau Turki, atau negara Brasil, di mana relatif kita lebih terkendali, walaupun tentunya ketidakpastian itu masih tentu mengintip terhadap kita punya kurs juga. Dari segi perdagangan kita lihat perdagangan yang terakhir masih positif, dan dengan perdagangan yang positif
Ini kita melihat bahwa kita bisa menjaga dalam sekitar 56 bulan positif terus. Jadi kalau kita lihat dari segi keuangan tentu cadangan devisa relatif aman, kemudian juga berbagai indikator yang lain. Tentu kita tidak imun terhadap kemungkinan gejolak ke depan, tetapi dengan situasi yang ada sekarang tentu pemerintah berhati-hati dan oleh karena itu berbagai kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan daya tahan daripada perekonomian dan juga untuk menjaga agar kurs kita lebih terkendali. Kalau kita lihat juga dari segi lembaga rating semuanya masukkan kita dalam investment grade atau BBB+ atau Baa2 dan yang lain. Sehingga dengan demikian, in short, dalam kesulitan global dan kita sudah menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kemarin kita juga dengan cepat diterima di BRICS. Jadi dengan demikian kita lebih punya banyak kawan daripada negara lain. Terima kasih. Pak, apakah sekarang inflasi tadi disebutkan, ini karena memang harga komoditasnya memang terkendali bukan karena akibat daya beli yang rendah, Pak? Ya, pertama kita lihat core inflation masih naik. Tentu kalau kita lihat kan core inflation. Sedangkan volatile food kita kendalikan. Karena memang Indonesia salah satu negara yang punya tim pengendali inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan pemerintah mengkontrol inflasi hampir setiap minggu satu kali, di mana kita mengatur logistik juga sehingga kenaikan harga cabai, kemudian harga bawang dan yang lain segera diatasi oleh pemerintah daerah. Dan tentu berbagai transportation cost yang diatur agar barang itu dari sentra produksi ke konsumsi itu bisa berjalan secara cepat, dan ini tidak hanya ditangani secara terpusat tetapi juga oleh daerah-daerah. Domestic consumption masihkah tetap menjadi indeks keyakinan konsumsi masih tinggi, masih relatif baik. Kemudian kemarin dalam bulan Desember kita membuat berbagai program dan kelihatannya berbagai program itu dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan. Yaitu kita mendorong dengan Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas, itu juga responsnya positif. Kemudian belanja di Indonesia saja dan every purchase is cheap. Nah itu melibatkan lebih dari 82.000 gerai, 82.000 outlets, kemudian Hipindo, kemudian hypermarket dan yang lain. Dan itu dalam waktu tanggal 11 sampai tanggal 29 terserap 71 triliun, Pak. Dan itu dibandingkan tahun yang lalu kenaikan 15%. Artinya daya beli dan daya dorong ada. Persoalan kita cuma satu, yaitu di tier 1 yang paling atas yang 10 juta orang itu yang belanjanya kadang tidak di Indonesia. Nah ini yang price sensitive terhadap produk yang tersedia dan juga terhadap assortment, jenis jumlah barang. Nah ini kebanyakan mereka belanjanya tidak di Indonesia. Padahal itu daya beli yang kuat. Nah itu yang sebetulnya kita perlu tarik juga di sini. Ya. Nah Pak, sekarang saya ingin beralih dulu kepada bankir ini, karena di pihak perbankan barangkali Pak Royke yang bisa melihat dan merasakan bagaimana pergerakan yang terjadi. Satu sisi memang kita mengapresiasi mengenai pengendalian inflasi, tapi sekali lagi barangkali Pak Royke bisa memberikan gambaran inflasi akibat daya beli. Dan itu nampak sekali nanti dari spending yang terjadi pergerakannya di perbankan. Pak Royke bisa sedikit memberikan hints, memberikan gambaran perjalanan lalu dan kemudian ke depan mengenai bagaimana
spending yang terjadi dari kacamata perbankan yang ada, Pak? Makasih Pak Igar. Jadi kalau kacamata perbankan memang kan yang kita inginkan dari pemerintah adalah kecepatan spending Pak. Jadi itu akan membantu likuiditas juga di market. Sehingga itu akan membantu juga ekonomi di daerah berjalan baik sehingga daya beli itu akan jauh Pak. Jadi memang itu yang kita harapkan. Namun kalau kita lihat tahun 2024 situasi itu kebetulan kan tahun politik. Terus kebetulan juga pada saat itu dan buat perbankan ada situasi yang juga kurang enak adalah suku bunga pada saat itu tinggi sekali Pak. Kita merasakan. Sehingga memang kalau kembali lagi lihat daripada saat COVID, memang perbankan itu sudah melakukan banyak proses transformasi digitalisasi. Yang itu yang membuat perbankan ini mulai bisa lebih efisien, bisa lebih kompetitif untuk melakukan lending dan itu akan membantu juga kepada perekonomian tentunya Pak. Baik, ini menarik nih Pak. Bapak berbicara bagaimana efisiensi untuk lending. Tetapi cost of fund Bapak pasti naik, pasti tinggi, apalagi dengan BI yang begitu gencar menarik dana dan bersaing dengan BI pemerintah, bersaing dengan bank, dengan menawarkan imbalan atau suku bunga yang lebih tinggi. Bagaimana Bapak mengendalikan lending rate-nya ini supaya ya tidak terlalu membebani karena berakibat pada harga. Dipersembahkan oleh yang kita inginkan dari pemerintah adalah kecepatan spending Pak. Jadi itu akan membantu likuiditas juga di market. Sehingga itu akan membantu juga ekonomi di daerah berjalan baik sehingga daya beli itu akan jauh Pak. Jadi memang itu yang kita harapkan. Namun kalau kita lihat tahun 2024 situasi itu kebetulan kan tahun politik. Terus kebetulan juga pada saat itu dan buat perbankan ada situasi yang juga kurang enak adalah suku bunga pada saat itu tinggi sekali Pak. Kita merasakan. Sehingga memang kalau kembali lagi lihat daripada saat COVID, memang perbankan itu sudah melakukan banyak proses transformasi digitalisasi. Yang itu yang membuat perbankan ini mulai bisa lebih efisien, bisa lebih kompetitif untuk melakukan lending dan itu akan membantu juga kepada perekonomian tentunya Pak. Baik, ini menarik nih Pak. Bapak berbicara bagaimana efisiensi untuk lending. Tetapi cost of fund Bapak pasti naik, pasti tinggi, apalagi dengan BI yang begitu gencar menarik dana dan bersaing dengan BI pemerintah, bersaing dengan bank, dengan menawarkan imbalan atau suku bunga yang lebih tinggi. Bagaimana Bapak mengendalikan lending rate-nya ini supaya ya tidak terlalu membebani karena berakibat pada harga. Ya. Pak Enggar udah mulai mancing-pancing nih Pak. Pak, jadi memang bank ini titahnya udah berubah. Jadi yang dulu cuman deposit sama lending, sekarang shifting Pak ke transaction banking. Karena itu yang akan membantu menurunkan menjaga supaya cost of fund-nya itu bisa terjaga dengan baik. Nah itu proses transformasi digital itu yang masuk Pak. Sehingga untuk transaction banking itu jadi bank itu mulai mengarah ke transaction banking supaya dana-dana murah akibat dari transaction itu yang akan membantu membantu nasabah, membantu bank juga untuk tidak terjebak dengan funding yang cukup mahal akibat deposit yang tinggi itu. Jadi memang mau nggak mau perbankan sekarang pasti akan beralih ke transaction banking. Itu yang mengakibatkan perolehan dana masyarakat melalui transaksi. Jadi nasabah kita tidak harapkan hanya menabung, tapi kita berharap dia ada kenyamanan untuk bertransaksi dengan bank. Nah akibat dari itu, cost-nya itu bisa terjaga dengan baik. Gitu Pak.
Nah, Pak Menko, barangkali ini sebenarnya harga itu atau cost of fund itu akan bisa lebih turun yang berakibat pada harga barang-barang akan lebih rendah. Kalau Pak Menko ngajak ngomong lah Pak sama BI sama Menteri Keuangan, janganlah sedot-sedot uang itu terus di masyarakat. Karena ini akibatnya cost-nya ini naik, sudah efisien, tetapi kalau ini yang lebih rendah lagi, maka yang untung masyarakat juga. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pun lebih bisa dibantu. Pertama yang mesti diajak bicara Gubernur Bank Sentral Amerika, Pak. Karena tingkat suku bunga kita nggak bisa turun kalau di sananya juga tidak turun, Pak. Karena kita khawatir capital flight dari Indonesia. Dan sebetulnya harusnya real cost of fund kita sudah jauh lebih murah karena dengan inflasi yang 1,5%, banknya tuh jangan di atas 6% tuh deltanya kejauhan. Tetapi tentu US dollar ini sangat berpengaruh. Jadi oleh karena itu kita mengerti situasi ini, namun pemerintah mengambil kebijakan untuk kredit usaha rakyat misalnya, kita patok di bunga 6%. Sisanya antara cost of fund perbankan dan yang kita berikan 6% itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga yang paling penting untuk kelas menengah itu bisa tetap mengakses kredit dengan bunga murah. Bahkan sekarang kita juga tawarkan dalam paket, karena kita melihat bahwa kredit usaha menengah ini harus naik kelas. Tidak hanya mereka jadi pedagang saja atau mereka hanya menjadi di sektor jasa, tetapi kita juga dorong ke manufaktur, di mana pemerintah kita balik Pak, yang disubsidi sebesar 6%. Jadi untuk kredit investasi di sektor produktif, di sektor yang sampai kreditnya 10 miliar untuk capex, untuk investasi permesinan, kredit investasi, berapa bunga yang ditawarkan oleh perbankan manapun, pemerintah subsidi 6%. Sehingga tentu bagi pengusaha small and medium enterprise, bunga yang efektifnya mungkin di bawah 4 atau 3%. Nah ini kita perlukan untuk mereka bisa merevitalisasi mesinnya, supaya lebih efisien, kemudian lebih energi juga lebih efisien, sehingga mereka bisa compete di domestic market. Nah ini yang kita akan dorong, sektornya mulai dari furniture, temennya Pak Enggar yang di Cirebon nih supaya nggak protes, kemudian industri alas kaki, industri garment, industri makanan minuman. Nah ini kita dorong untuk bisa melakukan revitalisasi permesinan. Gitu iya, Pak Enggar. Iya Pak. Yang menjadi persoalan adalah ada kata-kata penyesalan mereka merelokasi Pak. Karena proses perizinan itu sendiri yang memang di satu sisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu positif. Tetapi implementasinya itu masih menjadi persoalan tersendiri Pak. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah kaitan tadi dengan nilai tukar Pak Menko tadi menyinggung sedikit. Itu yang untung eksportir sebenarnya Pak. Yang kedua adalah atas investasi. Kalau foreign direct investment yang meningkat, itu tentu mereka win-win yang terjadi. Tapi yang persoalan adalah ada kekhawatiran di tahun ini foreign direct investment atau investasi dari luar ini mereka masih khawatir ya tadi akibat tadi perizinan. Mungkin itu salah satu hal yang barangkali Pak Menko di bawah orkestrasinya Pak Menko. Pertama perizinan kita dorong melalui BKPM, OSS. Namun memang kita sadari bahwa beberapa hal yang masih menghambat termasuk terkait dengan tata ruang. Nah ini kita dorong agar penyelesaian peta tematik. Karena peta tematiknya tidak selesai maka tata ruangnya tidak selesai. Nah itu membutuhkan dana yang sudah disediakan oleh pemerintah.
Sehingga diharapkan tahun ini seluruh peta tematik bisa selesai sehingga OSS-nya bisa lebih cepat. Dan tentu kita juga melihat Indonesia secara investasi kan bukan hanya kita punya daya saing, tetapi kita punya daya tarik terkait dengan tersedianya market di dalam negeri. Nah ini yang sekarang kita andalkan untuk investasi. Kedua, kita juga mengandalkan pada kekuatan sumber daya alam kita. Nah, sumber daya alam kita sudah membuktikan bahwa di sektor mineral batu bara, memang investasi kita terus masuk. Kemudian juga kita lihat di sektor fast moving consumer goods, termasuk di barusan kami ketemu dengan beberapa industri kosmetik, pertumbuhannya juga 10%, Pak. Jadi di fast moving consumer goods juga relatif naik terus, sehingga dengan demikian kita harus mencari sektor-sektor yang memang punya daya saing, dan kedua tidak mengandalkan kepada cheap labor, tetapi dengan inovasi, dengan nilai tambah yang relatif lebih tinggi. Sebagai contoh, kalau kita lihat hilirisasi di sebuah kawasan industri, misalnya di Halmahera di daerah WDB, itu investasinya 16 billion US dollar dalam 6 tahun, ekspornya 8 billion 1 tahun. Berarti ICOR-nya cuma 2, Pak. Kemudian di sana sudah ada sekarang 80.000 orang bekerja di sektor situ, di industri situ, dan minimum salary-nya 7 juta, Pak. Nah ini salah satu hilirisasi yang nilai tambahnya tinggi. Nah kemudian kita juga melihat di beberapa tempat lain, misalnya Special Economic Zone di Batang misalnya, itu juga terus menarik investasi termasuk tekstil dan garment. Jadi termasuk yang padat karya pun kesedot ke sana. Dan ini orientasinya ekspor. Demikian pula untuk memperkuat struktur daripada ekosistem baterai. Kita bukan hanya nickel based baterai, tetapi juga lithium based baterai pun diproduksi di Indonesia. Bahkan katodnya yang berbasis, anodnya yang berbasis kepada graphite ataupun karbon itu pun dibangun di Indonesia. Jadi ekosistem kita semakin lama semakin lengkap. Nah, oleh karena itu juga kita dorong untuk hilirisasinya kan di situ di otomotif, Pak. Nah, otomotif sekarang juga sudah mulai kita berikan tambahan fasilitas. Kalau kemarin hanya electric vehicle, kita sadari bahwa infrastruktur kita untuk baterai charging masih terbatas, maka kali ini transisinya pun kita berikan, yaitu yang untuk hybrid. Sehingga dengan demikian semua jalur kita siapkan untuk diisi dengan berbagai kegiatan maupun sektor-sektor industri yang akan kita isi. Demikian Pak Enggar. Sekarang Pak Royke, hilirisasi Bapak ikut menikmati dan ikut mendorong dan ikut membiayai atau tidak, Pak? Karena masih ada sesuatu yang juga disampaikan bahwa keuntungan dari industri hilirisasi itu sepenuhnya dinikmati oleh mereka yang lakukan investasi, termasuk di dalamnya ya dari aspek perbankan. Nah, Bapak mungkin bisa memberikan penjelasan, Pak. Kalau dari data kami punya bahwa hilirisasi yang kami sudah lakukan, Pak, cukup besar. Jadi hilirisasi sebenarnya ini bukan suatu yang baru, cuman memang di sektor tertentu memang ini digalakan, terutama di mineral segala macam. Tapi di pertanian kan dulu Pak sudah ada, Pak. Di sektor kehutanan juga udah ada. Jadi kalau dilihat portfolio kita kurang lebih sekarang ini ada 60 triliun. Jadi kita sebenarnya benar-benar ikut aktif di dalam hilirisasi. Jadi kita nggak menghindar, tidak ini. Cuman memang kan hilirisasi di sektor tertentu itu butuh kapital yang cukup besar, Pak. Nah itu nggak mungkin kita sendiri. Ya rata-rata sekarang hilirisasi bisa 2 billion, 3 billion dollar, Pak. Nggak mungkin satu bank itu membiayai sendiri. Pasti kita butuh partner sindikasi.
Nah itu, tapi kita terbuka, sangat terbuka untuk melakukan pembiayaan di sini, di hilirisasi. Dari aspek jaminan sendiri Bapak tidak memerlukan jaminan dari pemerintah Pak? Enggak kan, objeknya sendiri kan kita jaminan kan, cash flow dari keyakinan. Makanya kita butuh waktu sih Pak. Memang kadang-kadang yang nggak sabar investornya kadang-kadang datang proposal maunya bulan depan udah cair Pak kan. Kita pasti butuh evaluasi, lihat ke kelayakan, apakah mesinnya itu proven atau tidak, punya tenaga ahli atau tidak, lokasinya itu bisa benar-benar bisa kompetitif apa enggak. Nah di situ mungkin kadang-kadang menyamakan keinginan dari para investor dan bank ini harus butuh waktu untuk supaya kenyamanan. Tapi kalau begitu kita tahu dan kita mengerti bisnisnya, pasti kita akan biayai. Dipersembahkan oleh kalau dari data kami punya bahwa hilirisasi yang kami sudah lakukan Pak cukup besar. Jadi hilirisasi sebenarnya ini bukan suatu yang baru, cuman memang di sektor tertentu memang ini digalakan, terutama di mineral segala macam. Tapi di pertanian kan dulu Pak sudah ada Pak. Di sektor kehutanan juga udah ada. Jadi kalau dilihat portfolio kita kurang lebih sekarang ini ada 60 triliun. Jadi kita sebenarnya benar-benar ikut aktif di dalam hilirisasi. Jadi kita nggak menghindar, tidak ini. Cuman memang kan hilirisasi di sektor tertentu itu butuh kapital yang cukup besar Pak. Nah itu nggak mungkin kita sendiri. Ya rata-rata sekarang hilirisasi bisa 2 billion, 3 billion dollar Pak. Nggak mungkin satu bank itu membiayai sendiri, pasti kita butuh partner sindikasi. Nah itu, tapi kita terbuka, sangat terbuka untuk melakukan pembiayaan di sini, di hilirisasi. Dari aspek jaminan sendiri Bapak tidak memerlukan jaminan dari pemerintah Pak? Enggak kan, objeknya sendiri kan kita jaminan kan, cash flow dari keyakinan. Makanya kita butuh waktu sih Pak. Memang kadang-kadang yang nggak sabar investornya kadang-kadang datang proposal maunya bulan depan udah cair Pak kan. Kita pasti butuh evaluasi, lihat ke kelayakan, apakah mesinnya itu proven atau tidak, punya tenaga ahli atau tidak, lokasinya itu bisa benar-benar bisa kompetitif apa enggak. Nah di situ mungkin kadang-kadang menyamakan keinginan dari para investor dan bank ini harus butuh waktu untuk supaya kenyamanan. Tapi kalau begitu kita tahu dan kita mengerti bisnisnya, pasti kita akan biayai. Dan Bapak juga untuk tahun 2025, karena salah satu indikator yang terasa atau yang bisa kita lihat adalah bagaimana Bapak quote-unquote agresivitasnya untuk lending Pak. Jadi di dalam perjalanan beberapa tahun terakhir dan kemudian memproyeksi 2025, untuk pertumbuhan kredit Bapak bisa kasih. Kita memang lumayan agresif Pak untuk lending, jadi memang kita rata-rata pertumbuhan kita di atas kurang lebih 10%. Jadi setiap tahun rata-rata kita pertumbuhan 10% dan bukan tidak bahwa kita lihat bahwa dari program-program pemerintah saat ini juga cukup menarik untuk bahwa kita yakin optimis di tahun 2025 ini pertumbuhan untuk mencapai 10% pasti kita bisa dapat. Pak Menko, China sejak tahun 93 surplus perdagangan. Khusus untuk 2024, menurut New York Times, surplusnya hampir 1 triliun US dollar. Kemudian dikaitkan dengan Trump ini, yang cenderung atau di dalam kebijakannya sudah disampaikan juga America First dan sebagainya. Langkah antisipasi apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kondisi ini? Karena China sendiri dengan surplus yang sebegitu besar, dikhawatirkan 2025 tidak akan sebesar itu. Sehingga kita semua bisa mendapatkan satu gambaran dan keyakinan dengan apa yang dilakukan atau dipersiapkan oleh pemerintah Pak Menko. Ya kalau kita lihat memang kita masih mengantisipasi langkah Amerika terhadap China. Tetapi beberapa hal kan sebetulnya sudah
dirintis sebelumnya dengan Inflation Reduction Act, itu hampir produk-produk China yang terkait dengan critical mineral, itu kan dia minta untuk bergeser. Kemudian bicara mengenai semiconductor, mereka juga sudah membatasi supply dari China, sehingga beberapa perusahaan semiconductor juga invest di Amerika. Nah tentu bagi Indonesia yang dipersoalkan oleh Amerika adalah produk-produk atau barang yang dianggap kritikal dan dianggap mempunyai dual fungsi. Satu fungsi pada saat damai, tetapi punya nilai strategis untuk militeri. Sehingga itulah yang diproteksi dan yang dibatasi oleh Amerika. Kita tidak bermain di level itu, Pak, produk-produk di Indonesia ini. Tetapi kita juga sudah memperhatikan bahwa critical mineral itu menjadi salah satu yang menjadi perhatian dari Amerika. Dan kita sudah berbicara dengan pemerintah Amerika saat sekarang, ya tentu kita sedang mempersiapkan yang namanya Critical Mineral Alliance. Amerika waktu itu menawarkan Critical Mineral Bilateral, tetapi juga bisa di-expand dengan Kanada dan Australia. Nah itu sebetulnya pembicaraan kita di sana sudah ada, dan tentu kita ke depan berharap bahwa hal ini bisa kita lanjutkan. Demikian pula untuk semiconductor, itu mereka sudah menunjuk Indonesia menjadi satu dari 7 negara yang dipersilakan untuk mempersiapkan semiconductor. Dan untuk itu kita sedang mempersiapkan ekosistem semiconductor tersebut. Kalau komoditas-komoditas lain yang kita ekspor ke Amerika, apakah itu sepatu, alas kaki, garment dan yang lain, itu masuk dalam skema GSP. Namun GSP ini waktu Pak Enggar Menteri Perdagangan itu tidak dibahas di Amerika, tidak digeser ke Kongres. Jadi artinya seluruh barang Indonesia masih kena biaya masuk 10-20%. Jadi sudah kena tarif dan kita masih tetap bisa masuk ke sana dibandingkan dengan Vietnam yang zero tarif karena mereka dapat prevalensi. Demikian pula juga ke Eropa, barang kita masih relatif semuanya masih punya tarif. Dan ini kita berharap Bapak Presiden minta kita selesaikan EU SEPA dalam 1 semester ini. Nah kita punya beberapa critical issues, tetapi dengan situasi ini kita mau mengantisipasi kalau dengan Eropa kita bisa selesaikan, ini lebih baik karena kita akan membuka akses pasar yang lebih luas lagi. Pak, tadi Bapak juga singgung BRICS, Pak. Amerika nggak marah nih, Pak? Amerika kalau marah tidak marah itu relatif. Tetapi kalau dengan yang hari ini itu sudah paham. Karena pada waktu pertemuan Pak Presiden ke Washington sudah juga jelas, dan dalam statement yang dikeluarkan dari White House juga menyatakan bahwa mereka mendukung proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Jadi kita kan dalam proses OECD, kemudian dengan Amerika per hari ini itu kita sudah menandatangani 3 dari 4 pilar Indo-Pacific Economic Framework dengan Amerika dan sudah diratifikasi oleh Pak Presiden. Jadi kita sudah punya beberapa kaki lah. Dan tentu ke depan ya kita lihat secara bilateral bagaimana. Dan juga apakah juga dipersiapkan Pak diversifikasi ekspor kita, karena sementara ini tumpuannya ada di batu bara dengan di mineral dan kelapa sawit. Tetapi tampaknya kalau kita hanya mengandalkan itu saja, itu akan menjadi soal tersendiri, Bang Ali. Ya. Kalau kita lihat memang hilirisasi kan jalan terus. Kalau bicara dari agriculture, kelapa sawit base, itu kan selain ke CPO, itu juga bisa lari ke hilirisasi yang lain, kosmetik dan yang lain. Itu kan added value terus yang kita tambahkan. Kemudian kalau kita bicara batu bara kan saat sekarang hanya batu bara saja.
ke depan kita akan dorong batubara untuk menjadi metanol atau dimethyl ether dan yang lain. Jadi value-nya terus kita angkat. Kemudian kalau sektor lain, sektor manufaktur jelas hulu hilir kita dorong. Apakah itu otomotif, logam, petrokimia dan yang lain. Petrokimia pun kita masih butuh import bahan seperti plastik dan yang lain. Oleh karena itu beberapa refinery kita tetap bangun. Sehingga sebetulnya dengan berbagai strategi ini ya memang yang tertinggi itu masih sawit, batu bara, nikel ini kan baru menyusul Pak. Karena kita bicara 2016 ekspornya hanya $4 billion. Tahun kemarin sudah 35 billion. Jadi ini kenaikannya yang luar biasa untuk menambah kekuatan dari ekspor kita. Nah Pak, BNI ini sebenarnya adalah barangkali bisa disebut satu-satunya atau bank yang paling unggul di sebagai bank, kita sebutnya sebagai bank internasional. Terasakah Pak dari apa yang tadi digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi dan berbagai hal lainnya, dan sekaligus juga kesiapan dari BNI untuk hal itu dengan dunia, dengan perdagangan internasional? Kita tadi saya sampaikan ke Pak Enggar bahwa BNI ini tumbuh bukan sekedar cuma di domestik, di luar negeri pun kita tumbuh Pak. Jadi kita bisa bersaing, bahkan kita bisa compete, kita bisa lending kepada perusahaan-perusahaan AAA company di Eropa, di Amerika. Jadi makanya kita perbaiki dulu bagaimana kemampuan orang-orang kita, kemampuan cost of fund kita supaya kita bisa compete di market. Dari situ dan transaksinya tentunya secara holistik juga kita mulai melayani untuk memberikan solusi-solusi tertentu kepada mereka semua. Jadi pertumbuhan kredit di luar, transaksi itu tumbuh Pak. Sehingga hampir bisa kita simpulkan semua kantor luar negeri kita profit Pak. Nggak ada yang negatif. NPL-nya bagaimana Pak? Bagus, nggak ada NPL yang ya secara banking kita masih jauh di bawah rata-rata perbankan. Pak, 5 tahun terakhir ini kita dari data yang kami miliki, pertumbuhan BNI ini sangat signifikan pertumbuhannya. Dan yang kedua kalau kita lihat rasanya di tahun ini market cap maupun dividen, tadi sudah kita bisik-bisik, kita bicara dividen akibat daripada laba Bapak yang begitu tinggi, itu meningkat. Dan bisa dinyatakan ini adalah yang tertinggi tahun ini Pak. Kalau laba iya Pak. Laba secara memang tertinggi, kalau market cap ya memang karena situasi juga perbankan saat ini memang lagi turun, tapi kita ya 5 tahun terakhir kenaikan market cap itu hampir 100% lah Pak untuk kenaikan market cap, sehingga waktu itu sempat kita di bawah book value Pak, sekarang sudah di atas 1,2, tapi mungkin karena dengan kondisi market saat ini agak menurun sedikit. Tapi dividen juga rata-rata sekarang kami dari rata-rata 20-an%, sekarang kami sudah bisa berikan 50% dividen payout, dan laba juga saat ini saya rasa mungkin laba yang tertinggi pernah BNI capai. Ya Pak, karena tolong hati-hati Bapak, tentu Bapak dulu mengingatkan saya bahwa BNI ini didirikan oleh kakek dari Bapak Presiden Pak, jadi Bapak menanggung beban dan risiko yang tidak kecil artinya. Rasanya tenang semuanya karena mereka yakin we are on the right track, memang benar bahwa kita on the right track. Pemerintah karena perjalanan juga sama seperti halnya yang dilakukan China, bahwa infrastruktur mereka invest untuk dinikmati sekarang, factories, tetapi yang masih kurang kita lakukan adalah di education. Kita 5 tahun agak terlambat itu. Dipersembahkan oleh dari data yang kami miliki, pertumbuhan BNI ini sangat signifikan pertumbuhannya. Dan yang kedua kalau kita lihat rasanya di tahun ini market cap maupun
dividen tadi sudah kita bisik-bisik, kita bicara dividen akibat daripada laba Bapak yang begitu tinggi itu meningkat dan bisa dinyatakan ini adalah yang tertinggi tahun ini, Pak. Kalau laba iya Pak, laba secara memang tertinggi. Kalau market cap ya memang karena situasi juga perbankan saat ini memang lagi turun, tapi kita ya 5 tahun terakhir kenaikan market cap itu hampir 100% lah Pak untuk kenaikan market cap. Sehingga waktu itu sempat kita di bawah book value Pak, sekarang sudah di atas 1,2, tapi mungkin karena dengan kondisi market saat ini agak menurun sedikit. Tapi dividen juga rata-rata sekarang kami dari rata-rata 20-an%, sekarang kami sudah bisa berikan 50% dividen payout, dan laba juga saat ini saya rasa mungkin laba yang tertinggi pernah BNI capai. Ya Pak, karena tolong hati-hati Bapak, tentu Bapak dulu mengingatkan saya bahwa BNI ini didirikan oleh kakek dari Bapak Presiden Pak, jadi Bapak menanggung beban dan risiko yang tidak kecil artinya. Rasanya tenang semuanya karena mereka yakin we are on the right track, memang benar bahwa kita on the right track, pemerintah karena perjalanan juga sama seperti halnya yang dilakukan China bahwa infrastruktur mereka invest untuk dinikmati sekarang, factories, tetapi yang masih kurang kita lakukan adalah di education. Kita 5 tahun agak terlambat itu, tetapi total yang lulus di sekolah-sekolah di unggulan dibandingkan dengan sekolah unggulan di Amerika, di China lebih maju sehingga mereka siap untuk melaksanakan ini. Rasanya barangkali kalau kita melihat bahwa ada perimbangan masuk di OECD yang notabene itu adalah negara-negara maju dengan di BRICS, Pak. Mampukah kita dalam perimbangan ini, Pak? Karena itu kan menghadapi dua hal yang berbeda ya suasananya. Pertama, kalau kita lihat BRICS itu kan kalau kita retail Pak, satu-satu negaranya Pak. Dengan Rusia kita sudah ada Eurasia Pak. Nah ini sekarang juga dalam hampir seluruh isu sudah selesai. Jadi itu tinggal kita finalkan dalam bentuk legal drafting. Kemudian dengan India itu juga kita sudah bersama-sama dalam multilateral dalam bentuk di Indo-Pacific Economic Framework dan juga ASEAN dengan India. Demikian pula dengan Tiongkok, kita sudah punya multilateral yang namanya RCEP dan juga ASEAN China. Nah kemudian tentu dengan negara-negara lain kita baru merintis seperti dengan Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran. Kemudian dengan UAE kita punya juga kedekatan, demikian pula dengan Saudi. Jadi dengan negara-negara BRIC secara bilateral kita sudah punya hubungan. Nah sekarang negara BRICS itu menjadi sebuah kerjasama multilateral. Nah tentu ini penting karena ini mencerminkan Global South, leadership dari negara-negara selatan. Dan dengan keanggotaan ini tentu seperti tadi saya sampaikan, kita secara strategik tentu bisa lebih memanfaatkan kekuatan daripada India, Brasil, Rusia dan yang lain. Terutama untuk benchmarking. Kita sudah kemarin dengan Brasil, kita melihat mau nggak mau sesama tropical forest, dan Brasil punya keunggulan di sektor katakanlah dia berbasis tebu dengan gula dan etanolnya, tetapi mereka tidak punya kekuatan seperti palm oil. Nah tentu ini kita saling belajar. Kalau dengan Rusia tentu punya potensi ke depan. Dia punya resource energy dan untuk katakanlah fertilizer yang kuat. Nah tentu kita dan juga mereka punya domestic consumption yang besar. Nah ini juga menjadi salah satu negara tujuan ekspor. Kalau India, tentu India sekarang sebuah negara yang banyak melakukan non-tarif barrier. Dan juga dengan negara-negara tersebut relatif Indonesia kebanyakan surplus Pak.
Sehingga tentu dengan keanggotaan ini kita punya leverage untuk lebih membuka lagi. Nah, kalau dengan OECD tentu prosesnya tidak sama karena dia jumlah negaranya banyak dan dalam semua klub ini harus konsensus, Pak. Semua negara harus menyetujui. Dan OECD relatif semua dengan income per kapitanya di atas 20.000. Namun OECD itu membutuhkan Indonesia. Apalagi Indonesia juga bagian dari Global South karena mereka inklusivitas itu penting. Apalagi negara Brasil pun daftar di OECD, Pak, bukan hanya Indonesia. Brasil pun sudah daftar 4 tahun berproses. Kita baru 1 tahun berproses. Kemudian tentu ada negara-negara di Amerika Latin yang lain. Sehingga dengan demikian ada double keanggotaan bukan hanya Indonesia tetapi beberapa negara yang lain juga berproses di sana. Jadi dan kemarin dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Bapak Presiden sudah menjelaskan mengenai aliansi perdagangan internasional yang Indonesia miliki dan Perdana Menteri Jepang juga kemarin menyampaikan dia juga akan bantu untuk menjelaskan posisi geopolitik Indonesia sebagai negara yang non-alliance. Jadi kita tidak berpihak secara politik ke salah satu kekuatan negara yang ada. Jadi nampaknya ini juga lebih banyak kepada satu prestis juga ya Pak ya? Ya artinya makin banyak klub semakin baik. Contoh kita masuk EU-SEPA dengan Eropa itu 16,6 triliun GDP-nya 27 negara. Kalau yang tadi Rusia itu 5 negara GDP-nya 2,5 triliun. Kalau kita bicara mengenai Indo-Pacific Economic Framework itu 31 triliun Pak GDP-nya. BRICS itu hampir sama, 31 triliun juga. Kalau G20 yang terbesar Pak, 86 triliun. OECD juga salah satu besar yang hampir 60 triliun. Jadi dengan kita punya keanggotaan di berbagai ataupun sedang berproses, maka mereka melihat bahwa kebijakan publik yang kita lakukan adalah punya benchmark Pak. Jadi best practice-nya mereka akui. Ini yang sebetulnya jangka ke depannya akan mendorong investasi dan juga perdagangan. Jadi 2 hal yang bisa kita capai plus nanti tentu pembiayaan, Pak. Iya Pak, tapi kembali lagi dengan hubungan dan eksistensi kita di dunia internasional yang luar biasa, tetapi untuk sementara ini nampaknya kita masih mengandalkan untuk pertumbuhan ekonomi kita di domestic consumption Pak. Dan suka atau tidak suka di awal-awal ini, maka APBN dan APBD itu menjadi harapan kalau tidak disebut sebagai lokomotif. Pak, dalam 2 bulan ini seperti biasa anggaran belum ada, APBN belum cair, agak terganggu juga ini Pak kita ya Pak. Ya memang engine kita kan kalau kita bicara APBN kerjanya, jadi kita bisa melihat langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama untuk mendukung daya beli masyarakat yang dorongannya sekitar 54% daripada kita punya pertumbuhan. Nah oleh karena itu beberapa hal yang sudah disiapkan pemerintah 2 bulan ini kita bantuan beras Pak 16 juta 10 kilo selama 2 bulan. Kemudian diskon listrik 50% 2 bulan juga Pak, sampai dengan 2.200 VA. Nah ini sudah mencakup hampir 90 juta daripada pelanggan listrik. Kemudian juga untuk UMKM yang PPH finalnya seharusnya selesai di 2024, itu diperpanjang ke 2025. Jadi hanya 0,5% untuk omset yang 4,8 miliar setahun. Dan UMKM di bawah 500 juta bebas dari PPH. Kemudian tadi saya sudah sampaikan dengan pembiayaan industri padat karya kita dorong yang sampai 10 miliar.
Kemudian kita juga memberikan bantuan untuk properti, Pak. Jadi pembelian rumah sampai dengan 2 miliar itu kan PPN-nya ditanggung pemerintah. Yang sampai 5 miliar dipotong 2 miliar, jadi 3 miliar. Nah ini diharapkan bisa mendorong sektor properti yang Pak Enggar ketua RE-nya itu dengan 180 multiplier efeknya supaya ini bisa bergerak lain. Ini di luar program yang 3 juta rumah, program Menteri PUPR. Kemudian di sektor kelas menengah itu kan belanjanya 2, Pak. Satu rumah, properti, yang kedua mobility. Mobility itu motor, tetapi kita dorong juga untuk mobil listrik. Nah itu PPND-nya juga ditanggung pemerintah dan juga ditambahkan untuk yang hybrid kita berikan diskon 3%. Nah ditambah lagi untuk industri yang padat karya yang sampai gajinya 10 juta itu PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga dengan demikian pemerintah menggelontorkan berbagai insentif itu supaya sektor konsumsi masih bisa tetap bergerak, kemudian sektor industri juga bisa. Dipersembahkan oleh. Nah oleh karena itu beberapa hal yang sudah disiapkan pemerintah, 2 bulan ini kita bantu bantuan beras Pak, 16 juta, 10 kilo selama 2 bulan. Kemudian diskon listrik 50%, 2 bulan juga Pak, sampai dengan 2.200 VA. Nah ini sudah mencakup hampir 90 juta daripada pelanggan listrik. Kemudian juga untuk UMKM yang PPh finalnya seharusnya selesai di 2024, itu diperpanjang ke 2025. Jadi hanya 0,5% untuk omset yang 4,8 miliar setahun. Dan UMKM di bawah 500 juta bebas dari PPh. Kemudian tadi saya sudah sampaikan dengan pembiayaan industri padat karya kita dorong yang sampai 10 miliar. Kemudian kita juga memberikan bantuan untuk properti Pak. Jadi pembelian rumah sampai dengan 2 miliar itu kan PPN-nya ditanggung pemerintah. Yang sampai 5 miliar dipotong 2 miliar, jadi 3 miliar. Nah ini diharapkan bisa mendorong sektor properti yang Pak Enggar ketua RE-nya itu dengan 180 multiplier efeknya supaya ini bisa bergerak lain. Ini di luar program yang 3 juta rumah, program Menteri PUPR. Kemudian di sektor kelas menengah itu kan belanjanya 2 Pak. Satu rumah, properti, yang kedua mobility. Mobility itu motor, tetapi kita dorong juga untuk mobil listrik. Nah itu PPND-nya juga ditanggung pemerintah dan juga ditambahkan untuk yang hybrid kita berikan diskon 3%. Nah ditambah lagi untuk industri yang padat karya yang sampai gajinya 10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga dengan demikian pemerintah menggelontorkan berbagai insentif itu supaya sektor konsumsi masih bisa tetap bergerak, kemudian sektor industri juga bisa berjalan. Sementara kan kalau kita lihat anggaran kita itu sekitar 18% dari total PDB. Jadi tentu kita melihat pilkada baru dilantik rencananya 7 Februari, kalau sebagian nanti ada yang Maret. Nah tentu belanjanya belum maksimal di Q1, tetapi di Q1 ini kan mulai bulan Ramadan Pak. Sehingga kita tetap menggenjot di Q1 ini sektor konsumsi Pak. Nah Pak itu dia Pak. Jadi sekali lagi Pak, janganlah ini terkesan, bukan terkesan Pak, tapi terasakan bahwa dana masyarakat itu ditarik dan terjadi kontraksi moneter. Sekali lagi Pak, ini benar-benar mohon Pak nitip kepada siapa lagi kalau bukan pada Pak Menko. Hentikanlah itu BI sama Menteri Keuangan, jangan narik-narik duit masyarakat Pak. Ini kontraksi moneter yang kemudian untuk dan atas nama inflasi, rasanya ini akan sangat mengganggu karena pemilu sudah usai. Kita nggak bisa lagi ada pemilu, pilkada udah selesai. Karena itu uang beredarnya banyak sekali yang tadi Pak Menko sampaikan dan
kita berdua pernah merasakan Pak, bagaimana uang beredar, kita mengedarkan uang. Dan sekarang menjelang masuki bulan suci Ramadan ini kan juga perusahaan harus, kalau yang ASN barangkali gaji ke-13, iya Pak, dan itu silpa dipakai saja lah Pak dulu Pak. Daripada itu diam di bank itu dibagi supaya suasana enak. Dan supaya kami ini di sini banyak Pak nasabahnya Pak Royke, tidak ada kenaikan suku bunga Pak ini jadinya. Karena kalau seandainya nanti Pak Royke menekan atau terpaksa nanti mengurangi laba, persoalan Pak. 2025 ada yang Pak Pandu nanti akan mempersoalkan itu dia. 2025. Tetapi kalau tidak maka kami yang terkena. Tolong ya Pak ya, nitip ya Pak. Nah, barangkali Pak Royke, Pak, kredit korporasi tentu menjadi sesuatu yang menjadi unggulan dari BNI. Bapak kan juga dapat tugas untuk KUR ya Pak ya. Berapa persen Pak kira-kira ada pertumbuhannya cukup nggak Pak di 2024 dan bagaimana 2025 Pak? Kalau 2024 kursi kita memang relatif dibanding saudara kita dia jauh lebih besar Pak. Kami berdua ya fokusnya lebih banyak ke korporasi. Jadi korporasi memang pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan KUR. Tapi KUR memang kita tetap komit untuk menyalurkan KUR untuk dengan size memang tidak sebesar saudara kita yang lain. BI telah mengumumkan menurunkan suku bunga. Kira-kira berapa bulan lagi Bapak turunin Pak? BI suku bunganya turun, tapi SR-nya belum turun Pak. Kami yang di lapangan nampaknya berharap besar karena pertumbuhan ekonomi dan apa yang terus disampaikan oleh Bapak Presiden itu benar-benar merupakan angin segar. Tetapi pada tahapan implementasinya berbagai kebijakan tentu harusnya mengiringi itu. Ya Pak, dan sekali lagi Pak Menko, berbagai perjanjian kembali lagi tadi berbagai perjanjian perdagangan telah kita lakukan, telah kita ratifikasi, bukan hanya selesai ditandatangani, tetapi tampaknya sosialisasi atas berbagai hal itu masih kurang Pak, yang barangkali itu bisa tolong disampaikan kepada pengusaha. Kami juga sekarang sedang mempersiapkan berbagai langkah untuk mensosialisasikan apa yang sudah bisa dilakukan, benefit apa, karena kita juga menghadapi, tidak mungkin kita menghentikan import. Dan dari data yang kami miliki, China overstock untuk beberapa produksinya, sehingga kita tidak bisa menghentikan import, tetapi kan yang kita bisa mainkan adalah dengan tarif Pak, biaya masuk. Jadi semoga Permendak 8 itu juga sudah dirubah, yang menjadi persoalan, menjadi diskursus dari seluruh pelaku ekonomi. Hanya itu yang kami barangkali Bapak bisa memberikan gambaran lagi, tambahan, ataupun ya sampaikan bahwa itu akan bisa dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya. Ya, pemerintah masuk dalam berbagai perdagangan internasional kan untuk menurunkan tarif Pak. Jadi kalau tarif itu kan mesti both way Pak, nggak bisa satu aja. Nah namanya dagang juga ada import, ada ekspor. Jadi tentu ini yang harus kita jaga. Tetapi kalau menghadapi unfair trade, nah kita punya tools. Nah yang biasanya kita khawatirkan selain unfair trade, itu kan predatory pricing, kemudian juga illegal trade. Nah itu yang harus kita fight, itu harus di sana Pak. Nah kemudian tentu kita berharap dengan kalau semua perjanjian ini bisa ratifikasi dan jalan, maka ekspor kita diharapkan bisa melonjak.
Nah kita kan melihat bahwa ekspor misalnya tekstil dan garment kita itu kalau dibandingkan termasuk alas kaki dibandingkan Vietnam kita masih jauh di bawah. Karena persoalannya tadi mereka tidak kena tarif, kita kena tarif. Tetapi kalau misalnya tarifnya hilang, nah kita akan lebih kompetitif. Dan kita memang bicaranya pasar Eropa, pasar Amerika Serikat, tetapi jangan salah Pak, India pun sekarang import garmentnya juga naik. Jadi ini yang justru menjadi perhatian dengan kita keanggotaan BRICS ini, harapannya kita akan lebih mudah dan juga Indonesia dengan India ini kan kita trade surplusnya besar Pak. Jadi itu yang mereka selalu minta kita supaya mengimport lebih banyak dari India. Nah kita juga dengan Eropa positif, kita dengan Amerika positif, kita dengan China juga kemarin sempat kita positif. Jadi ini sebuah fenomena bahwa sebetulnya ekonomi kita kompetitif. Tinggal kita jaga supaya mereka itu memberikan kesempatan kalau Indonesia positif, ya nggak apa-apa gitu Pak. Kalau protes kan repot juga Pak, semua negara protes ini persoalan gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, barangkali di dalam, kalau boleh Bapak berikan bocoran, pada waktu yang lalu dalam perencanaan di 2025 ini BNI ditargetkan pertumbuhan lendingnya berapa persen Pak? Kita target sih kurang lebih, range-nya kurang lebih 10-13% Pak, untuk lending. Yang memang ya kita lihat situasi, makanya tadi situasi kita lihat bagaimana dengan perkembangan geopolitik, bagaimana Indonesia, tapi kami tetap yakin double digit Pak. Double digit Pak ya. Dan sekali lagi Pak, Bapak ya tentu kita percaya bahwa Pak Menko juga akan bisik-bisik, tidak usah terlalu khawatir itu likuiditasnya kering ya Pak ya, ditarik-tarik itu terus semua Pak. Sebab kami yang takut Pak, kalau Bapak likuiditas kering, Bapak kemudian menahan-nahan ini, wah repot juga kita Pak. Itu dana pihak ketiga karena kepercayaan kepada bank itu tentu sangat terbatas dan BNI adalah salah satu bank yang terpercaya, untuk itu masih bisa terjaga ya Pak. Pasti Pak. Alhamdulillah. Jadi kita boleh mensyukuri, jadi kita nanti yang nasabah-nasabah BNI tidak usah khawatir, kalau ajukan permohonan kredit kepada BNI tidak usah khawatir, tidak terlalu lama prosesnya, begitu ya Pak ya? Ya kepada direksi yang lain agar juga mendengar dengan baik-baik dan kepala cabang. Ibu Bapak dan saudara sekalian, banyak hal yang telah kita gali, banyak hal yang telah kita bicarakan, masih tentu kita menyimpan berbagai hal, tetapi kalau semua disampaikan, maka nanti tidak akan ada lagi sesuatu yang kita simpan, dan catatannya adalah kami biasanya dari media menyisakan berbagai hal untuk kita gali dan kita diskusikan di dalam media. Itu salah satu strategi yang ada di media. Kalau habis di sini, media tidak didengar dan tidak dibaca. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, terima kasih kepada Pak Menko yang telah berkenan meluangkan waktunya. Saya secara khusus berkali-kali saya hubungi Pak Menko untuk memastikan kehadiran beliau, karena saya tahu betul tantangan yang dihadapi, persoalan yang harus digeluti di dalam melakukan orkestrasi koordinasi yang tidak mudah dalam jumlah yang begitu besar yang harus dilakukan. Demikian juga dengan Pak Royke yang tentu benar-benar harus menjaga kepercayaan dari nasabah dan juga situasi yang volatile seperti ini, nilai tukar yang terus bergejolak, itu juga tentu harus dilihat setiap hari. Telah berkenan mengisi acara ini. Sebelum kita akhiri, saya memohon closing statement dari Pak Menko. Terima kasih. Nah tentu pemerintah ini kan belum genap 3 bulan Pak.
tetapi beberapa langkah sudah diambil oleh Bapak Presiden, termasuk stimulus ekonomi dan juga terhadap UMKM, perhatian beliau besar. Salah satunya kan penghapusan hapus tagih, yang ini sangat membantu BUMN. Jadi kami, Bapak Presiden memprioritaskan 3 hal. 1, tentunya swasembada pangan. Yang kedua, swasembada energi. Dan yang ketiga tentu program yang kemarin baru juga seminggu dijalankan, yaitu makan bergizi gratis. Dan ini pada saat pertemuan dengan para pemimpin, bahkan dalam G20 menjadi satu agenda utama. Sehingga kami mohon kepada masyarakat dan juga kepada stakeholder untuk terus optimis, karena salah satu cara kita untuk mempertahankan pertumbuhan, mempertahankan kesejahteraan, itu dengan optimisme. Dengan optimisme banyak hal bisa kita lakukan dan banyak hal bisa kita selesaikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Pak Royke, mohon closing statement. Terima kasih Pak Enggar. Jadi kalau kami dari BNI, tadi seperti pertanyaannya Pak Enggar tadi, bahwa kami tidak ada membatasi landing, jadi kami tetap optimis, seperti yakin ke depan untuk ekspansi baik kredit, dan kami juga berharap Bapak-bapak Ibu sekalian pengusaha yang ada di sini bisa mencoba. Kita punya platform baru BNI Direct, sekalian jualan nih Pak Eri. Ya. Kita punya platform BNI Direct, bukan sesuatu yang baru tapi kita sudah upgrade. Benar-benar ini suatu solusi yang baik untuk Bapak Ibu sekalian, nasabah-nasabah korporasi, untuk bisa menjadi platform membantu Bapak Ibu untuk lebih baik lagi, untuk lebih nyaman lagi bertransaksi, dan bisa bisa banyak benefit dari transaksi ini, bisa memudahkan, dan ada solusi-solusi baik yang bisa dibantu oleh BNI selain lending. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, BNI tidak pernah surut dan tidak pernah kurang dengan berbagai inovasinya, yang saya percaya bahwa ini akan juga memberikan benefit yang maksimal bagi para nasabahnya. Dan Ibu, Bapak, dan saudara, mari kita memasuki tahun 2025 ini dengan optimisme, tapi tetap terus harus berhati-hati. Gambaran-gambaran tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, yang tentu mengandung berbagai harapan-harapan positif, dan juga didukung secara financing dari BNI, bank terkemuka di negara kita ini, yang juga yakin bahwa kesiapannya untuk pergerakan-pergerakan atau pertumbuhan dari dunia usaha itu bisa tetap dapat dukungan positif. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, kita akhiri Investor Daily Roundtable pada hari ini, dan sekali lagi terima kasih. Dipersembahkan oleh